belajar mengenai strategi pelaksanaan pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan. Berikut penjelasan mengenai apa itu risiko perilaku kekerasan beserta video strategi pelaksanaan pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan khususnya SP1. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu resiko perilaku kekerasan? Suatu bentuk perilaku yang bertujuan melukai diri sendiri, orang lain, lingkungan, baik yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Bagaimana strategi pelaksanaan SP1 pada pasien resiko perilaku kekerasan? Berikut langkah-langkahnya. Tindakan yang pertama yaitu membina hubungan saling percaya. Di dalamnya terdapat langkah-langkah meliputi mengucapkan salam, berjabat tangan, perkenalkan nama, panggilan yang disukai, menanyakan nama dan panggilan yang disukai, menanyakan perasaan atau keluhan, menjelaskan tujuan interaksi, serta membuat kontrak meliputi topik, waktu, dan tempat. Perkenalkan, nama saya perawat Weni Nugrahati. Saya senang dipanggil Weni. Saya bertugas di ruangan ini dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Mbak namanya siapa? Vita. Mbak Vita. Mbak Vita suka dipanggil apa? Vita. Oh, sukanya dipanggil Mbak Vita ya. Mbak Vita, bagaimana perasaannya hari ini? Ada yang menyenangkan? Nggak ada. Kenapa Mbak Vita? Saya marah. Lagi marah ya Mbak Vita. Bagaimana kalau sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang perasaan sekarang yang sedang dirasakan Mbak Vita? Gimana Mbak Vita? Mau nggak? Mau ya. Untuk tempatnya bagaimana kalau di sini? Ya. Untuk waktunya 10 menit bisa ya? Kedua, mengidentifikasi penyebab. Sekarang kita ngobrol-ngobrol bagaimana perasaan Mbak Vita saat ini. Katanya Mbak Vita lagi marah ya. Apa yang menyebabkan Mbak Vita marah? Saya itu minta HP baru, mau dikasih. Padahal saya pengen banget. Saya punya semua, saya nggak punya sendiri. Mbak Vita marah karena minta beli HP baru tapi nggak dikasih ya. Sedangkan teman-temannya sudah punya ya, sudah punya semua ya. Tiga, mengidentifikasi tanda dan gejala. Nah Mbak Vita kalau mau marah biasanya tanda-tandanya itu apa? Saya kalau mau marah biasanya marah di sini panas. Di situ panas. Selain itu apa? Ada lagi nggak? Pokoknya saya marah, rasanya panas, terus saya marah aja. Pengen mukul semuanya ya, sampai di sininya panas. Keempat, mengidentifikasi perilaku kekerasan yang dilakukan, baik itu secara verbal maupun non-verbal, dan dilakukan pada diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Mbak Vita, setelah itu Mbak Vita ngapain? Saya marah. Pukul adik saya. Pukul adik. Oh, TV dibanting. Nah, saya marah banget. Iya. Iya. Mbak Vita pengen handphone. Kelima, mengidentifikasi akibat dari perilaku kekerasan yang dilakukan. Nah, Mbak Vita sekarang setelah marah itu tahu nggak akibatnya dari marah Mbak Vita? Tadi kan adiknya dipukul, ya itu kan jadi menyebabkan orang lain terluka. Kemudian TV-nya juga dibanting jadi rusak lagi kan, nggak bisa kembali lagi seperti semula. Keenam, menjelaskan cara mengontrol perilaku kekerasan, yaitu ada 4. Yang pertama, cara fisik 1 dan 2. Yang kedua, minum obat. Yang ketiga, secara verbal atau berbicara dengan baik. Dan yang keempat, yaitu dengan cara spiritual. Bagaimana kalau saya kasih tahu cara mengontrol marahnya? Kita mau nggak? Nah, ada 4 cara mengontrol marah. Yang pertama dengan cara latihan fisik. Yang kedua dengan cara Mbak Vita minum obat teratur. Kemudian yang ketiga dengan cara ngomong baik-baik nih Mbak Vita. Dan yang terakhir yaitu dengan cara spiritual. Yang ketujuh, yaitu melatih cara fisik 1 dan 2. Apa itu cara fisik 1 dan 2? Cara fisik 1 yaitu tarik nafas dalam,
Sedangkan cara fisik yang kedua yaitu pukul kasur dan bantal. Nah sekarang saya mau ajarin dulu Mbak Vita cara mengontrol marah yang pertama yaitu latihan fisik ya. Latihan fisik itu ada dua. Latihan fisik satu, yang pertama kita dengan cara tarik nafas dalam. Yang kedua dengan cara pukul kasur dan bantal. Nah sekarang saya mau ajarkan ke Mbak Vita cara fisik satu yaitu tarik nafas dalam. Nanti Mbak Vita ikuti saya ya. Saya contohkan dulu. Nanti kita hirupnya lewat hidung, tahan sebentar, kemudian keluarkan lewat mulut. Sambil membayangkan apa yang menyenangkan di Mbak Vita, di pikiran Mbak Vita. Coba Mbak Vita lihat dulu saya, nanti ikuti ya. Tarik nafas lewat hidung, tahan sebentar, kemudian keluarkan lewat mulut. Coba sampai 3 kali lagi Mbak Vita, kita sama-sama. Coba tarik nafas lewat hidung, kemudian tahan sambil membayangkan hal yang menyenangkan, kemudian keluarkan lewat mulut. Coba sampai 2 kali lagi berarti. Tarik, tahan, keluarkan. 1 kali lagi. Tarik, tahan, keluarkan. Nah, yang kedua, ketika Mbak Vita udah ada perasaan marah kayak yang tadi tuh, ini dia udah mulai panas katanya mau mukul-mukul orang. Ada cara yang kedua, latihan fisik yang kedua yaitu cara pukul kasur dan bantal. Jadi ketika udah ada perasaan mau marah, Mbak Vita bisa langsung pergi ke kamar, pukul-pukul kasur dan bantalnya. Boleh kalau kasur dan bantal, soalnya kan tidak menyakiti tangan Mbak Vita daripada Mbak Vita mukul orang, kan bikin orang lain terluka. Nah, udah ngerti ya Mbak Vita ya? Bagus, Mbak Vita sudah bisa, tadi sudah bisa peragakan cara fisik yang pertama, kemudian sudah tahu ya yang kedua ya. Bagus sekali. Nah, gimana perasaan Mbak Vita setelah kita ngobrol-ngobrol tadi? Iya, jadi kalau Mbak Vita marah boleh pukul kasur dan bantal atau tarik nafas dalam. Misalnya itu pilihan Mbak Vita ya. Terakhir, memasukkan latihan fisik ke dalam jadwal kegiatan harian pasien. Nanti Mbak Vita kalau sudah bisa, kita masukkan ke jadwal harian. Nanti Mbak Vita kalau sudah melakukan bisa di checklist. Mbak Vita mau jam berapa? Jam 9 ya Mbak Vita. Nanti jam 9 pagi atau malam? Oh ya pagi. Jam 9 pagi setelah melakukan Mbak Vita bisa checklist di sini ya setelah melakukan. Kalau tidak melakukan berarti tidak bisa di checklist. Nah, tadi Mbak Vita sudah tahu apa yang kalau cara mengontrol marah dengan cara yang pertama apa tuh? Latihan fisik. Ada berapa cara latihan? Ada 2. Yang pertama ya tarik nafas dan bantal. Nah sekarang udah tahu ya, nanti bisa kita praktekkan kalau udah mulai ada perasaan mau marah. Gimana kalau besok kita ngobrol lagi cara mengontrol marah yang kedua yaitu apa Mbak Vita? Ya dengan cara minum obat ya. Kalau tempatnya mau di sini atau di tempat lain? Di sini lagi ya. Maunya jam berapa Mbak Vita? Jam 9 pagi atau malam? Pagi ya. Jam 9 pagi besok kita ngobrol-ngobrol cara mengontrol marah yang kedua yaitu dengan cara minum obat. Ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tahapan strategi pelaksanaan SP1 pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan. Terima kasih.